Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel TV. Nah, kali ini ketemu lagi di edisi ngopi. Tapi bukan ngopi ini ya, kita ngobrol bareng pramugari. Tamu istimewa kali ini adalah siswa aku yang merupakan siswa Red Wings di angkatan keempat di tahun 2021. Nah, sekarang si mbaknya nih udah terbang di maskapai Indonesia, yaitu Lion Air. Langsung aja yuk kita ngobrol bareng sama Syafina. Halo semuanya, kenalin nama aku Safina. Aku dulu alumni di Red Wings Academy angkatan keempat. Saat ini sudah bekerja sebagai pramugari di maskapai domestik yaitu Lion Air. Kamu sendiri itu dulu gimana sih waktu kamu masuk di airlines itu tahapan seleksinya itu apa dan kamu pernah ngalamin gagal nggak sih gitu? Ini udah percobaan keberapa gitu? Aku pernah gagal juga sih dulu 3 kali, jadi ini percobaan keempat aku dan alhamdulillah aku lolos. Untuk tahapan-tahapannya itu yang pertama dulu performance test, itu di tes tinggi badan dan berat badan. Kalau lolos dengan minimum tinggi yang sesuai dan berat badan yang ideal, nanti akan ada performance test yang kedua. Kita nanti disuruh untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, nanti baru interviewernya akan milih kita secara random. Nah, nanti kita baru interview face to face sama interviewernya, ditanya-tanya. Random sih tanya-tanyanya, in English juga kadang. Setelah itu kalau dinyatakan lolos, waktu itu kebetulan aku langsung pantohir hari itu juga. Lalu tes selanjutnya ada tes Inggris dan psikotes, itu di beda hari. Waktu itu nunggu sekitar semingguan baru dapat jadwal itu, dan kalau sudah dinyatakan lolos tes bahasa Inggris dan psikotes, lalu kita akan dijadwalkan untuk medical examination atau medex, dan kalau hasilnya bagus nanti kita akan dijadwalkan untuk sign kontrak dengan yang lain. Wow, jadi kemarin itu udah percobaan yang keempat ya ternyata. Nah, pas waktu nyoba antara yang tes pertama sama yang ketiga, itu kamu failnya di mana ya gitu, supaya kita bisa ada masukan apa sih yang harus diperbaiki kalau kita fail gitu. Karena luar biasa loh, 3 kali mencoba gagal dan masih mau mencoba lagi di percobaan keempat. Dulu sih cuma sampai performance pertama ya, mungkin karena aku dulu masih agak overweight sama tinggi aku kurang, sama dulu juga ada bekas luka juga di kaki. Mungkin teman-teman yang masih mungkin merasa kekurangan di bagian itu bisa olahraga ataupun berenang, lalu mungkin bisa kencengin juga body care-nya biar bekas lukanya memudar seperti itu. Nah, selama terbang itu kan pasti pernah dong ngalamin yang namanya suka duka waktu mengudara ya. Nah, itu boleh nggak ceritain ke kita paling berkesan tuh apa, dan ya mungkin dukanya itu apa yang bikin aduh kayaknya pengen resign deh gitu. Kalau suka dan duka sih pasti banyak ya, tapi kalau untuk yang sampai saat ini masih kesulitan sih untuk nata jam tidur. Kalau dapet schedule terbang kayak tengah malam ataupun pagi buta subuh banget, itu masih suka kagok tidurnya, sore nggak bisa tidur jadinya nggak tidur semalaman, kerjanya jadi ngantuk-ngantukan gitu sih. Kalau sukanya banyak sebetulnya, kita ketemu sama orang-orang baru, jadi nggak bosen kerjanya sama itu mulu orangnya, jadi kita pasti ganti-ganti orang, ganti-ganti kru setiap hari, bisa ngerasain makanan khas dari berbagai daerah. Kayak di Makassar kita bisa makan coto, di Bali kita bisa makan tempong pink. Banyak deh pokoknya suka dan duka, tapi yang paling berkesan sih itu. Sebelum kamu jadi FA, pasti kan pernah tuh dengar paradigma negatif tentang pekerjaan pramugari. Dan setelah kamu terbang, apakah ada paradigma yang memang terbukti atau ternyata itu ternyata mitos, atau itu ternyata cuma stereotip atau paradigma doang gitu? Itu apa ya? Kalau dulu sih sebelum jadi pramugari ya, pasti mikirnya kayak aku pengen jadi pramugari karena cuma geret koper doang di bandara, cantik, terus jalan-jalan di aisle dengan berlenggak-lenggok cantik. Ternyata pas sudah jadi pramugari, tugasnya juga lumayan banyak, dan untuk mendapat license-nya aja juga memerlukan ujian-ujian yang lumayan panjang dan berat. Jadi ya pramugari itu nggak cuma geret-geret koper di bandara doang, ternyata kita juga menjamin keselamatan penumpang, kasih servis juga seperti itu. Ada nggak yang merendahkan atau mungkin membuli atau mungkin mengatakan ya ke kamu kayak, kamu tuh nggak mungkin bisa jadi pramugari, atau kayak ngapain sih jadi pramugari, itu kan kerjaan yang nggak penting ya. Gimana kamu mengatasi hal itu ya? Karena itu banyak banget dihadapi sama anak-anak atau adik-adik kita sekarang ya, yang mungkin pengen jadi pramugari tapi lingkungan sekitar itu tidak mendukung. Dan kalau sekarang kamu dikasih kesempatan untuk
mengucapkan sesuatu ke mereka, apa yang ingin kamu katakan? Iya pernah sih, ada dulu ya mantan aku pernah bilang, ngapain sih jadi pramugari, kan kamu juga ada bekas luka yang lumayan gede, emang bisa, emang keterima. Tapi sekarang aku bisa juga kan meraih itu. Yang penting kalau buat aku sih support dari orang tua ya, selama orang tua merestui, support secara fisik dan biaya sih semuanya kayaknya nggak penting omongan orang-orang tuh. Bukan apa-apa lah, yang penting orang tua aku support aja. Buat kalian ya, ada yang remen kayak gitu, nggak usah didengerin lah, nggak usah dimasukin ke hati. Tetap aja kejar apa yang kalian pengen gitu. Pesan terakhir nih untuk teman-teman atau adik-adik kita yang pengen banget jadi FA, yang sedang mengejar impiannya, apa sih yang harus mereka siapkan dan supaya semangatnya itu tetap terjaga gitu untuk mengejar mimpi sebagai FA? Pesannya buat para calon FA yang pengen jadi pramugari nantinya, sering-sering aja update info di Instagram, mungkin Instagram maskapai atau Instagram yang lain, buat tahu kapan mereka buka rekrutmen. Terus mungkin kalau kalian masih sekolah atau apa, rajin-rajin aja olahraga, mungkin renang biar bentuk tubuhnya tetap ideal, tinggi badannya mencapai target, sama mungkin belajar bahasa Inggris juga, dan body care-nya dikencengin, skin care-nya seperti itu. Karena ya itu pasti juga dilihat sama mereka. Terima kasih. Thank you so much Safina for your sharing journey. Semoga bermanfaat lah ya untuk teman-teman kita semuanya, dan semoga kamu juga semakin sukses di sini karirnya menjadi FA, terus dikasih kemudahan dan keselamatan. Well, itu tadi sharing-sharing dari Safina ya, yang merupakan FA di maskapai domestik ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi jangan menyerah kalau punya mimpi ya, tetap harus dikejar, karena Safina aja itu bisa berhasil di percobaan keempat. Jadi memang namanya perjalanan, namanya impian tuh sesuatu hal yang tidak mudah untuk dicapai, tapi tidak boleh menyerah ya. Oke, sukses selalu, see you on board. Bye. Assalamualaikum. Bye-bye, see you on board.